Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Seperti yang saya bilang di pertemuan sebelumnya, saya akan berikan pembahasan soal terkait gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Ini nanti ada 5 soal, kemudian nanti akan saya berikan 10 soal sebagai latihan soal kalian di rumah. Tolong dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan deadline yang ada di Google Classroom. Itu akan saya jadikan nilai tugas 3 berarti ya, insya Allah. Kemudian, ini di soal ada persamaan gelombang Y sama dengan 2 sin 2pi dikali 5T ditambah 2X, itu dalam meter dengan T dalam second dan X dalam meter. Maka panjang gelombang dan kecepatan rambatnya adalah berapa? Di sini tulis, diketahuinya apa aja. Ini berarti diketahui sama dengan Y 2 dikali sin kali 2pi dalam kurung 5T ditambah 2X ini dalam meter. Oke, tambahan tolong untuk mengerjakan soal ditulis soalnya, ditulis diketahui, ditulis ditanya, ditulis jawab gitu ya. Oke, yang ditanya ini adalah panjang gelombang dan kecepatan rambatnya. Maka kalau panjang gelombang itu lambda, kecepatan rambatnya adalah v kecil gitu ya. Kemudian gimana caranya? Kalau kayak gini, ini adalah kalau menurut persamaan simpangannya, ini berarti adalah persamaan gelombang berjalan. Gelombang berjalan itu adalah Y sama dengan plus minus A dikali sin dikali omega T plus minus KX. Plus minus di depan A itu menunjukkan nilai amplitudonya positif kalau dia ke atas dulu. Yang di sini ya. Ini positif kalau dia ke atas. Kemudian negatif kalau dia ke bawah duluan. Nah, kalau ini yang di tengah sini yang di dalam kurung, plus ini kalau dia ke kiri, berarti kalau ke kanan adalah negatif. Gitu. Nah, ditanya lambda dan eh, kecepatan rambat. Lambda itu, lambda rumusnya adalah 2pi per K. Oh, sorry. Dari sini berarti bisa kita tahu amplitudonya adalah 2. Ini amplitudo. Sin omega 2pi 5T tambah 2X. Nah, pi di sini, sorry, 2pi di sini kita masukin aja ke dalam. Berarti ini jadi asin 10pi dikali T plus 4pi dikali X. Nah, di sini udah sama nih, berarti kan omeganya adalah 10pi. Oke, saya taruh sini omega sama dengan 10pi. Kemudian K-nya adalah 4pi. Gitu ya. Nah, kita mau cari lambda sama dengan 2pi dibagi K. Maka, sorry. Maka lambda di sini adalah 2pi dibagi 4pi. Karena kan K-nya masukin nih. K-nya kita punya 4pi, maka ini saya ini deh. Ini bisa di close ya. Sorry. Ya. Nah, ini berarti lambdanya adalah, ini bisa dicoret pi-nya. Pi sama pi itu bisa dicoret 2/4 disederhanain, maka jadi 1/2. Ini kalau dihitung maka hasilnya adalah 0,5. Karena ini dalam meter, maka lambdanya adalah meter. Kemudian untuk V-nya, caranya gimana? Untuk V itu didapat dari lambda dikali frekuensi. Saya buletin. Nah, untuk nyari frekuensi, itu hubungannya ada di omega. Omega sama dengan 2pi dikali F. Nah, kita masukin omeganya 10pi. Maka 10pi sama dengan 2pi dikali F. Maka F-nya adalah 10pi dibagi 2pi. Maka hasilnya adalah 5 Hz. Nah,
kita bisa masukin ke sini. Lambdanya 0,5 dikali 5. Hasilnya adalah, nih, sorry ya. I-nya adalah 2,5, satuannya berarti meter per second. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut. Nomor selanjutnya persamaan gelombang transversal yang merambat sepanjang tali yang sangat panjang dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 6 sin 0,02 pi dikali X ditambah 4 pi dikali T. Dengan Y dan X dalam senti serta T dalam second. Ini berarti bahwa 1, 2, 3, 4 ini ada pernyataan, diminta pernyataan yang benar yang mana gitu ya. Nah, kita bikin lagi diketahui. Ini berarti Y sama dengan 6 sin 0,02 pi X plus 4 pi T. Nah, ini dalam sentimeter. Kita bikin persamaan umumnya. Umumnya itu adalah plus minus A sin omega T plus minus KX. Ya. Nah, di sini berarti kita bisa dapetin amplitudenya adalah 6, tandanya positif, maka kita lihat nomor 1 otomatis benar. Kemudian ini kan sin, dia minta omega T, kita bikin berarti omeganya 4 pi, ini berarti saya bikin KX plus omega T, ini cuma diubah aja posisinya ya. Nah, berarti yang diketahui adalah omeganya sama dengan 4 pi, kemudian K-nya adalah 0,02 pi. Nah, terus yang harus kita tahu itu nomor 2 panjang gelombang, nomor 3 frekuensi, terus nomor 4 penjalaran gelombang. Ini maksudnya dia merambatnya ke kanan apa ke kiri gitu. Nah, kita hitung dulu nih dari panjang gelombang. Panjang gelombang itu hubungannya dengan K. K itu rumusnya adalah 2 pi dibagi lambda. Kalau di sebelumnya, nomor sebelumnya saya bikinnya lambda sama dengan. Kalau ini saya bikin K sama dengan, sama aja. Tapi sebenarnya rumusnya didapat dari K sama dengan 2 pi bagi lambda. Maka K-nya kan 0,02 pi. 0,02 pi sama dengan 2 pi dibagi lambda. Maka lambdanya ke atasin 2 pi sama dengan, dibagi 0,02 pi. Ini bisa dicoret, maka ini hasilnya adalah 2 dibagi 0,02. Ini 0,02 berarti dikali berapa biar hasilnya 2. Maka 0,02 harus dikali 100 cm. Tahu dari mana? Lihat di sini nih nolnya ada 2 nih. 2 angka di belakang, ini angkanya ada 2, 2 angka belakang koma. Berarti cukup dikali 100 supaya dia hasilnya jadi 2 gitu. Maka hasilnya 100 cm. Kemudian untuk V-nya, kok V? Frekuensinya itu didapat dari hubungan dengan omega. Berarti kita bikin omega sama dengan 2 pi dikali F. Maka omeganya adalah 4 pi. Ini 4 pi sama dengan 2 pi dikali F. Berarti frekuensi adalah 4 pi dibagi 2 pi. Pi-nya bisa dicoret, maka hasilnya adalah 2 Hz. Oke, ini berarti benar. 1 meter. Ini 100 cm ya sama dengan 1 meter. Ini berarti benar. Sebentar azan. Komat. Oke, saya lanjut. Ini berarti nomor 1 benar, 2 benar, 3 benar. Nah, nomor 4, dia bilang ke arah sumbu X positif. Dia merambat penjalaran. Ini maksudnya merambat. Gelombang merambat ke arah sumbu X positif. Nah, lihat di sini ditentuin dari yang ini nih, plus minus yang di sini nih. Nah, kalau plus dia ke kiri, kalau minus dia ke kanan. Berarti kalau ke kiri, ini kan plus nih. Ini plus nih. Kalau plus berarti dia ke kiri. Kalau ke kiri berarti ke sumbu X negatif. Maka yang benar adalah 1, 2, dan 3. Ini berarti salah. Oke, berarti nomor 4 itu salah karena dia bilang ke sumbu X positif. Sedangkan dia merambatnya ke kiri karena ini karena di sini ini di dalam kurungnya
tanda plus, maka kalau tanda plus dia ke kiri. Kalau ke kiri berarti sumbu X negatif. Lanjut. Oke, ini masih sama gelombang berjalan. Kita tulis diketahuinya. Y sama dengan 0,07 cos 0,08 px. Sorry, px dikurang 0,04 pt dalam meter. Nah, T-nya dalam second, X dalam meter, ditanya panjang gelombang dari gelombang berjalan tersebut. Oke, yang ditanya adalah panjang gelombang, maka lambda. Caranya gimana? Ini bentuknya sama. Kalau tadi sebelum mesin, maka kalau kalian ketemu cos, nggak usah bingung, sama aja. Ini berarti Y sama dengan plus minus A cos omega T plus minus KX. Ini sama aja. Berarti ini amplitudenya 0,07 positif, berarti dia ke atas dulu. Kemudian plus minus di sini menandakan dia ke kanan atau ke kiri. Kalau plus dia ke kiri, kalau negatif dia ke kanan. Maka ditanya panjang gelombang, hubungannya sama siapa? Hubungannya sama K sama dengan 2pi dibagi lambda. K-nya sama dengan berapa? K-nya sama dengan 0,04 pi. Maaf, 0,04 pi bukan K ya? Lambda, sorry. Kok lambda? Omega. Berarti kalau K-nya 0,08, ini kan dia K itu hubungannya sama X. Nih K, maka ini adalah omega T. Gitu. Maka K-nya 0,08 pi. Maka ini tinggal 0,08 pi sama dengan 2 pi dibagi lambda. Maka lambda sama dengan 2 pi dibagi 0,08 pi. Bisa dicoret. Maka hasilnya adalah, hitung dulu deh. Hitung dulu deh. Berarti ini sama aja kayak 2 dibagi 8 per 100. Maka ini 2 dikali 100 dibagi 8. Nih, gini. Nah, 200, berarti kan 200 dibagi 8 ya. Di 8 itu adalah 2, 16, dikurang 20 kurang 16 itu 4, ini 0, berarti 25. Maka jawabannya adalah 25, karena ini dalam meter. Maka satuannya adalah meter. Gitu. Ini yang gitu. Oke, lanjut lagi. Ini adalah soal untuk gelombang stasioner. Di sini ada Y sama dengan 5 sin 2 pi per 3 dikali X dikali cos pi per 5 dikali T. X-nya dalam meter, T-nya dalam second. X dan Y dalam meter, T-nya dalam second. Ditanya panjang gelombang, maka ini adalah lambda. Ini kalau stasioner, ada dua, stasioner ujung tetap dan ujung bebas. Nah, kalau depannya sin, itu dia ujung terikat atau ujung tetap nih, sin cos. Kalau yang ujung bebas itu mana? Kalau ujung bebas itu bentuknya cos duluan baru sin. Kalau ujung tetap sin duluan baru cos nih, 2A sin kx cos omega t. Saya tulis di sini. Oke, ini berarti diketahui Y sama dengan 5 sin dikali 2 pi per 3 X cos pi per 5 dikali T. Kita Y sama dengan A sin duluan ya. Nih, A. Terus, sorry, 2A. 2A sin KX. Berarti ada 2-nya nih. 2A sin. Ini berarti KX. Maka ini cos omega kali T. Yang ditanya adalah panjang gelombang. Maka ditanya adalah lambda. Maka cara jawabnya lambda hubungannya sama si K. Maka 2K, K sama dengan 2Pi dibagi lambda. K-nya berarti yang mana hubungannya sama X? Ini berarti 2Pi per 3 sama dengan 2Pi per lambda. Ini atasnya udah 2Pi. Maka lambdanya tinggal 3.
Terus satuannya apa? Satuannya di sini dibilang Y dalam meter. Maka ini lambdanya adalah 3 meter gitu. Lanjut. Ya, ini sin cos. Berarti ini ujung tetap atau ujung terikat. Y sama dengan 0,5 sin 0,4 pi X dikali cos pi dalam kurung 10T min 4 dikali meter. Dikali meter, satuannya meter, sorry. Oke, ini yang ditanya adalah kelajuan gelombang berarti V. Kemudian ini adalah clue untuk kalian. Kalau dibilang akibat adanya pemantulan, maka udah pasti dia stasioner. Karena kalau berjalan dia nggak ada pemantulan, dia pelong aja gitu. Kayak pemantulan tuh ya udah tinggal sampai ujung gitu ya. Sorry deh kalau jelek. Oke, terus kalau kalau stasioner itu dia pasti ada pemantulan. Dia kayak gini. Misal dia udah datang nih, di sini udah datang, ternyata di sininya nih ada apa ya? Ya bisa dikatakan medium, ada tembok, ada apa aja gitu dia untuk mantul gitu. Nah, kalau dia tetap berarti cuma ada di sini nih, dia terikat gitu. Kalau dia bebas maka dia bisa dua di sini gelombangnya. Kalau masih kurang paham dilihat lagi catatannya. Nah, terus ini kenapa ada minus? Nah, kalau ada minus itu berarti tandanya dia kayak gini, asin. Kalau tadi berarti kx cos omega T. Nah, sorry, karena dia ada kayak gini minus berarti ini ada sudutnya, sudut fase gitu. Nah, dia minta kelajuan gelombang. Ditanya kelajuan gelombang. Kita tahu kelajuannya itu adalah lambda dikali frekuensi. Maka frekuensi ini hubungannya dari omega sama dengan 2πf. Omeganya hubungannya sama si T. Maka dia adalah, nih, pi-nya masukin ke sini. Berarti jadi 10 pi sama dengan 2 pi dikali F. Maka F-nya adalah 10 pi dibagi 2 pi. Maka hasilnya adalah 5 Hertz. Nah, di kita butuh lambda. Maka lambdanya didapat dari 2 pi dibagi K. Atau K-nya taruh sini, lambda di sini sama aja. Lambda sama dengan 2 pi dibagi K-nya yang ini, 0,4. Kan 0,4 pi. Ini berarti kalau dicoret-coret 0,4, ini berarti 2 kali 10/4. Ini coret-coret 2, berarti jadi 5. Lambda satuannya meter. Kenapa meter? Karena di sini diketahui meternya. 5 meter. Maka ini tinggal 5 dikali 5. Maka hasilnya adalah 25 meter per... Ya, sorry banget. 25 meter per second. Ini berarti yang E. Oke. Habis ini ada yang kalau mau ditanyakan boleh taruh di kolom komentar. Biar teman-teman juga lihat. Saya sudahi. Nanti soalnya saya taruh di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.